selalu bisa mempelajari hal-hal yang baru. Yang penting kita ada kemauan, dan satu lagi yang paling penting, bahwa kita jangan membatasi pemikiran kita. Yang pertama, kita membuka diri, selama kita merasa bisa, semuanya pasti bisa dikerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita udah bersama dengan Ibu Irmayani, akuntansi 90. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Uni Irma dari sejak lulus sampai dengan sekarang. Mari kita dengarkan bersama. Silakan Uni. Makasih Ai. Assalamualaikum kakak-kakak, ayu-ayu, adik-adik, galo-galonyo. Senang ketemu lagi. Kalau nak nanya pengalaman Uni sejak tamat kuliah, dan yang seru tuh sebenarnya pas masa kuliah, jadi waktu dimulai dari Uni masuk angkatan 90, itu yang ospek kakak-kakak angkatan 87 sama 90. Nah, salah satunya Yuk Cinta yang sekarang ada di Qatar, itu the best. Terus setelah kita apa sih dulu namanya ospek, ya ospek, terus kita menjalani kuliah. Nah, masa-masa kuliah itu masa yang paling oke, gitu ya. Di sanalah yang menempa pada saat Uni mulai memasuki dunia kerja. Karena pada waktu kuliah dulu bisa dibilang lebih banyak mencari teman daripada mencari nilai A. Nah, setelah lulus ternyata itu berguna sekali loh, Jadi pada saat pertama Uni nggak masuk langsung ke bank ya. Jadi Uni awalnya itu kerja justru di perusahaan asuransi. Nah, di perusahaan asuransi ini, Uni asuransi kerugian, Uni kebetulan dapat job desk-nya mendatangi bank-bank untuk mendapatkan bisnis dari kredit masing-masing bank tersebut. Nah, dari sanalah Uni mendapatkan informasi bahwa waktu itu Bank Bumi Daya sedang ada pembukaan untuk lowongan kerja. Jadi di sana Uni masuk, kemudian alhamdulillah diterima ya. Tapi itu setelah 2 kali tes loh, Jadi tes pertama nggak lulus, tes kedua. Nah, Ibu Uni ngedoain banget nih mudah-mudahan diterima dan bisa ditempatkan di Palembang. Alhamdulillah doa orang tua itu mustajab ya. Ya. Nah, setelah lulus Uni ditempatkan di Jakarta di bagian RM waktu itu bagian kredit di Jakarta Radio Dalem. Kemudian tahun 99 Bank Bumi Daya, Bank Eksim, BDN dan Bapindo itu ada merger, gabunglah kita semua jadi satu. Dan pada saat itulah Uni minta kesempatan untuk dimutasi ke Palembang. Alhamdulillah Uni bisa mutasi ke Palembang tahun 2000 sampai sekarang. Alhamdulillah banget ya. Kemudian waktu di bank juga, Uni itu sudah, kalau di bank itu kan ada aset, ada liabilities, ada fee-based income-nya. Nah, Uni alhamdulillah sudah semua. Jadi, waktu baru pindah di Palembang, setelah RM ya di Jakarta, di Palembang Uni jadi marketing officer. Nggak ada hubungannya sama akuntansi. Jadi ilmu akuntansi Uni walaupun ada register ya, cuma pas di pekerjaan kayaknya belum maksimal dipakai. Nah, jadi habis dari marketing officer, Uni pindah menjadi customer service di cabang Bumi Daya yang samping Cinde. Kemudian setelah jadi customer service, bertugas menjadi pemutus kredit consumer loan. Nah, dari pemutus kredit di consumer loan, pindah ke bagian wealth management sebagai priority banking manager. Beda banget ya tugasnya ya. Jadi dari kredit, kemudian melayani nasabah-nasabah prioritas. Nah, setelah di outlet prioritas, ini pindah ke cabang reguler. Beda lagi ilmunya, karena melayani nasabah prioritas dan nasabah reguler tentunya beda produk-produk yang kita tawarkan ke nasabah. Kemudian dari cabang reguler, Uni pindah lagi kemana coba? Kemana coba? Uni pindah ke transaction banking. Oh ya. Jadi yang ngurusin edisi, ngurusin ATM gitu ya. Padahal Uni sendiri waktu itu kurang hobi jalan-jalan nge-mall, kurang hobi jalan-jalan ke pasar. Tapi begitu ditempatkan di sana, tugasnya harus nge-mall. Nah, abis dari sana, sekarang Uni di area Arif sebagai area transaction and funding head. Yang ngurusin transaksi sama funding-funding seluruh segmen. Gitu, Lihat dari tadi karir dari tahun 2000 sampai sekarang,
itu udah muter-muter di semua tempat. Ini apa yang bisa bikin Uni bisa leluasa menguasai bidang-bidang itu ya, dari consumer loan, kalau CS biasa ya, maksudnya tuh kan itu layanan frontliner yang ada standarnya. Tapi kalau pindah ke consumer loan, ke wealth management, terus sekarang transaction funding, itu kan ada ilmu-ilmunya. Menurut Uni, apakah background kita dari akuntansi ini memudahkan kita untuk mempelajari hal-hal tersebut? Ya, bener banget, Ci. Karena waktu kita belajar di akuntansi, itu kan Uni sebelumnya juga A1, ya. A1, kebayangkan masuk di akuntansi yang harus menjurnal debit, kredit. Itu asli Uni selama 1 semester pertama nggak paham kenapa ini harus debit, kenapa harus kredit. Bisanya cuma ngafal. Jadi kebayang nggak? Jadi kalau pas lagi ujian, itu ngisi cuma ngafal doang gitu ya. Nah, tapi untungnya karena sudah adaptasi dari SMA ke kuliahan, nah makanya Uni setiap pindah unit kerja itu selalu mendapatkan, ingat, dulu aja waktu dari SMA, dari A1 ke belajar debit kredit aja bisa gitu ya. Yang kita harus selalu bisa mempelajari hal-hal yang baru, yang penting kita ada kemauan, dan satu lagi yang paling penting, bahwa kita jangan membatasi pemikiran kita. Yang bilang kita nggak bisa, itu kadang-kadang kita sendiri. Jadi sempat Uni itu waktu pindah dari cabang ke transaction banking. Di transaction banking ini kan kerjanya banyak ngurusin data. Kita harus prepare data untuk menjadi navigasi bisnis supaya berjalan dengan baik. Nah, pada saat itu nih sempat bilang, aduh aku yang kerjanya selama ini pecicilan, hahihi, melayani nasabah gitu ya, tiba-tiba harus berurusan kembali kayak akuntansi dulu, yang lihat angka-angka, mengkoreksi, kemudian mencocokkan, pusing banget kan. Terus Uni waktu itu sempat konsultasi dengan namanya Bu Kemal. Jadi Bu Kemal itu nih curhat, gila banget deh sekarang ini kerjaan pusing harus ngurusin data kayak zaman kuliah dulu. Terus dengan entengnya Ibu tuh bilang, yang bilang nggak bisa tuh siapa? Kan kamu sendiri katanya. Coba kamu bilang kalau kamu bisa, pasti semuanya bisa. Alhamdulillah, kata-kata itu mujarab banget. Jadi sejak itu, Uni itu kembali seakan-akan menemukan menemukan passion gitu loh, bahwa ini sama kayak zaman kuliah dulu deh, kutak-katik angka, menyenangkan, banyak teman, banyak ketemu hal-hal yang baru. Jadi kita jangan membatasi pemikiran kita, karena selama kita membuka diri, selama kita merasa bisa, semuanya pasti bisa dikerjain. So, yang paling berkesan dari 4 bagian ini ya, dari CS, consumer loan, terus wealth management, jadi regional, terus transaction, itu yang paling menarik di bagian apa, Uni, dan apa? Semuanya menarik loh. Ya, jadi kalau waktu di customer service itu kita bisa ketemu dengan banyak orang dan pasti ditargetkan. Nah, itu di sana tuh tiap kita bisa mencapai apa yang ditargetkan oleh manajemen itu ada kepuasan tersendiri. Artinya orang yang tadinya marah, kita bisa tawarin menambah produk holding, itu juga kesenangan tersendiri. Waktu pindah kita ke consumer loan, Uni pindah ke consumer loan, itu kan juga beda. Itu Uni dapat ilmu baru juga dan menyenangi bahwa, oh ya, kita niatkan kita membantu orang untuk memiliki rumah. Kan jadi kerja sebagai ibadah gitu loh. Jadi kita rasanya senang aja bisa kalau misalnya pas menyetujui permohonan kredit orang, kan kalau sekarang misalnya agak susah atau gimana, tapi kalau kita niat misalnya untuk membantu orang memiliki rumah, semuanya bisa dilalui dengan baik. Kalau itu juga berkesan sih buat Uni ya, karena kita senang banget pada saat akad kredit itu lihat, alhamdulillah Bu bisa punya rumah gitu ya. Kemudian pas pindah ke prioritas, itu juga berkesan banget karena yang dilayani adalah nasabah-nasabah yang kaya-kaya. Nah, setelah Uni di sana, Uni jago nyanyi bahasa Cina loh, kebayang nggak? Jadi dari yang nggak bisa dan yang agak-agak aneh kalau dengar kita berbahasa Cina gitu ya. Nah, sejak Uni di Wealth Management itu, Uni bisa dan fasih menyanyikan lagu Cina, lagu Mandarin. Keren nggak? Contohin dikit. Ini udah. Oh, iya Uni, karena gitu target. Pokoknya semuanya berkesan. Target nasabahnya itu ya dari Chinese ya.
Jadi itu Nggak upaya berbeda. kita mendekatkan diri. Semua tempat itu berkesan. Terus Iya, berkesan banget. tapi itu kan lebih karena itu upaya kita untuk menyesuaikan diri ya. Jadi terhadap Ya, betul. pekerjaan, terhadap nasabah gitu. Tapi what happen dengan ini ilmu-ilmu baru itu? Kan ilmu itu tentu kan upgrade dari ilmu kuliah kan. Misalnya di wealth management kan kita belajar apalagi gitu kan nih. Apakah Uni juga terima training-training gitu nih? Ya, Iya ya. pastilah kalau training-training itu pasti ya. Tapi memang ada bagusnya banget kita itu kuliah di akuntansi. Jadi kuliah di akuntansi itu mengajari kita banyak hal. Kalau edisi KIMUT kemarin kan ada historical cost gitu ya. Nah, waktu bikin skripsi itu skripsinya mengenai behavioral accounting. Nah, di sana juga jadi kita itu semuanya harus serba balance. Ya, jadi dari accounting itu kan kita harus balance dari sisi semuanya debit kredit. Nah, dalam sisi pekerjaan kita juga harus balance gitu loh, bagaimana supaya kita bisa menyeimbangkan ilmu baru dengan pengetahuan yang kita miliki. Jadi kita jangan artinya langsung kalau ketemu hal yang baru, aduh susah banget. Semuanya memang pasti awalnya susah, tapi lama-lama karena pengalaman di akuntansi tadi, yang susah jadi mudah semua. Iya, benar-benar. Waktu Uni kuliah, itu Uni kan bergabung di organisasi ya. Apakah itu juga membawa kita lebih mudah gitu berbaur? Ya, pasti sih. Jadi waktu kuliah itu Uni aktif di IMA, aktif di HMI, itu nanti Ayah harus juga banyak menggali tuh dari akuntansi itu kan banyak yang udah jadi top-top tuh. Ada Kak Ridwan itu sebagai Direktur Bank Mandiri, ada Kak Ali Usman ya sebagai salah satu RCO, ada Kak Hari Gale. Nah kalau Kak Ridwan itu teman Uni juga waktu HMI sama-sama Yuk Sinta. Ada lagi sama teman, jadi Uni itu bertiga, Yuk Sinta, Yuk Lili ya sama Uni kita tuh bertiga masuk HMI. Di HMI itu kan banyak kan nih, selain fakultas ekonomi juga ada fakultas-fakultas yang lain gitu kan. Dan yang fakultas yang paling alim itu kan dulu tuh fakultas kedokteran. Mungkin sampai sekarang ya pasti masih paling keren lah ya. Pengalaman kita di organisasi itu benar-benar pertama membawa kita kenal ke banyak orang. Itu yang pertama. Jadi poin pertama itu karena kita kan kalau misalnya berteman dari zaman kuliah, begitu beliau-beliau itu jadi petinggi-petinggi, kita tuh udah nggak segen gitu loh. Jadi enak kita berkomunikasi, berhubungan, atau meningkatkan bisnis dengan bapak-bapak tersebut. Jadi itu gunanya kita banyak aktif di organisasi pada zaman kuliah. Uni, kalau dari kuliah itu yang paling berkesan, ada mata kuliah tertentu nggak? Apa ya? Oh, ada. Sistem Informasi Manajemen. Itu dosennya Kak Nop. Ayo diajar nggak makan? Diajar. Nah, itu mata pelajaran yang paling susah dan nggak nyambung. Ya maksudnya Uni itu susah banget nanggepnya ya. Tepatnya challenging Uni. Kita waktu itu minta Yudewi sebagai narasumber. Keren lah. Jadi waktu itu kita juga ada pelatihan jurnalistik. Asik banget lah zaman kuliah dulu. Tapi artinya pengalaman kuliah itu membantu kita lebih berkembang lagi di dunia kerja ya, Yu? Benar banget. Jadi apalagi anak-anak akuntansi itu kan profesi ya. Kalau zaman Uni dulu kita tamat sudah langsung dapat register akuntan. Nah, jadi kita masuklah ke dalam kelompok orang-orang yang profesional gitu kan. Jadi itu membawa kita kalau masih kuliah itu pola pikirnya enak gitu loh, karena kakak-kakak tingkat kita yang sudah berhasil itu pasti pemikirannya lebih oke semua. Jadi sebetulnya memang bekal kita selama kuliah itu membantu banget waktu kita masuk dunia kerja ya Uni ya? Iya, benar. Jadi kalau lagi kuliah, cari teman, baru cari nilai. Oh, jadi itu nggak nyesel ya Uni ya? Nggak nyesel ya? Enggak.
Ini kan video kita bikin buat adik-adik kelas kita yang mau lulus dan baru lulus ya Uni. Ada nggak pesan-pesan Uni yang khusus buat adik-adik sehubungan mereka di tahun terakhir dan akan segera meninggalkan kampus? Oke, makasih. Jadi sebelumnya Uni ingetin juga, Yi, kalau dari angkatan 90, kita kan dulu punya program untuk beasiswa adik-adik akuntansi, dan sekarang itu diadop di IKV. Ya, nah jadi nanti mungkin biar adik-adik tambah semangat, itu harus terus tingkatkan IPK-nya supaya bisa menjadi salah satu bagian dari penerima akuntansi dari para alumni. Nah, nanti buat adik-adik semua, kan sekarang kuliahnya agak jauh ya, Yi, di Indralaya. Yang penting buat adik-adik, jaga kesehatan dulu, ya, sebelum berangkat kuliah harus makan pagi. Ya, karena apa? Karena kalau kita nggak sarapan, nanti di kuliahan itu lemas. Jadinya nerima pelajaran susah, berteman juga susah. Kan nyari yang bayarin, Uni. Iya. Nah, terus yang penting tadi seperti yang Uni bilang, pas lagi zaman kuliah itu banyak-banyak ikut aktivitas baik ekstrakurikuler maupun di luar kuliahan, supaya makin banyak kita punya teman, makin banyak channel kita, itu akan semakin memudahkan kita untuk mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi, sehingga kita itu selalu semangat dalam menghadapi apapun yang ada. Jadi jangan hanya fokus mau cari IPK besar, tapi lupa berteman. Karena berteman itu dan menjalin hubungan dengan para dosen-dosen itu sesuatu yang menurut Uni sangat penting. Betul. Uni, kalau itu tadi pesan buat adik-adik yang mau lulus atau masih kuliah, kalau yang udah baru aja masuk dunia kerja apa Uni? Oke, nah untuk yang baru masuk dunia kerja, yang penting itu adalah seperti Kak Berli kemarin bilang ya di episode sebelumnya, kita harus siap menerima tugas apapun. Ya, jadi kalau dikasih tugas apa, jangan, aduh nggak bisa, ini gimana caranya, jangan ya. Jadi kita harus siap menerima tugas apapun yang diberikan kepada kita, walaupun nih misalnya kita dikasih tugas yang benar-benar di luar ilmu kita, di luar job desk kita, tapi terima dulu dengan senyum, ya, dan antusias, dengan senyum dan antusias sehingga teman sekerja, atasan itu pasti akan senang dan itu pasti memberikan nilai plus, nilai positif buat kita-kita yang baru memasuki dunia kerja. Jaga teamwork dan selalu belajar. Wah, Uni petuahnya sempurna sekali. Ya. Uni, seandainya nih Uni, adik-adik kelas ini mau ada tanya-tanya tentang mungkin yang udah Uni pelajarin tuh mengenai kredit kah, mengenai penempatan dana atau bidang perbankan, boleh nggak mereka langsung hubungi Uni? Boleh banget, tapi bukan belajar ya, judulnya sharing. Bukan webinar berbayar. Boleh banget. Webinar boleh, datang langsung boleh. Yang penting jaga jarak. Jaga jarak. Pakai masker, cuci tangan. Iya, Uni. Jadi adik-adik boleh, Uni welcome sekali kalau adik-adik mau tanya apa-apa tentang dunia kerja atau pelajaran-pelajaran atau referensinya Uni ya. Iya. Boleh. Boleh nyebutin mau datang kemana nggak? Boleh. Boleh nanti mau. Ya, kalau mau telepon Uni bisa lewat WA, bisa telepon langsung. Mau disebutin nggak nomornya? Di bawah ini. Oh, di bawah ini, oke. Nggak apa-apa, tetap aja Uni selalu senang kalau nerima-nerima adik-adik yang mau sharing-sharing. Ya, nanti nomornya ada kita cantumin Uni. Uni, ada lagi yang mau Uni sampaikan Uni? Cukup kayaknya Ayi, terima kasih banyak sudah menjadi dan memberikan wadah seperti ini ya, yang pasti akan sangat berguna buat adik-adik semua, yang pasti juga akan meningkatkan relationship antar alumni akuntansi Universitas Sriwijaya. Jurusan akuntansi. Ya. Uni senang sekali sharing Uni, pesan-pesan Uni itu semoga menjadi inspirasi, motivasi adik-adik semua.
Yang bisa saya kutip tadi adalah yang penting itu ada kemauan. Jangan batasi diri, jangan batasi pemikiran kita. Ya, Jadi betul. itu bisa menjadi bekal kita melangkah ke gerbang selanjutnya. Benar banget. Oke. Ini salam buat keluarga. Terima kasih. Semoga sehat semua. Amin. Amin. Bincang kita sore ini sekian dulu Uni. Nanti lain kali kita sambung lagi ya. Terima kasih, Ai. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Dadah. Makasih.